insya Allah hal yang kemudian seperti doa Nabi yang kemudian sangat maksud Rabbi asjidni dalam mubarakan atau di tempat yang penuh keberkahan, karena memang insya Allah kita menjadi bagian dan juga hal-hal untuk kemajuan persyarikatan kita. Maka tempatnya memang berbeda. Jadi kalau menjadi bagian, kita sering berdiskusi di tempat ya tertutup atau berdakwah di atas podium. Kita di sini dengan bagian semangat generasi mudanya, memberi wadah, memberi bagian yang insya Allah akan lebih menjadikan harapan kita munculnya generasi-generasi. Dulu mereka sering hadir di sini untuk berkajian di menjelang berbuka itu sampai sahur di sini. Jadi bagian yang dikembangkan. Dan mudah-mudahan nanti Ortom di Pemuda, di PM, Pak Suci, semuanya nanti juga bisa hadir di sini bersama. Program unggulan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang alhamdulillah kegiatan ini selalu disupport sehingga kegiatan sampai malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang itu juga wajar, karena memang kita bulan puasa ini memang banyak acaranya, termasuk ini Bapak-Bapak. Kalau tadi sore masih rapat bareng-bareng Pak Afid, ya nanti saya tak hadir, mungkin juga sampean atau ada acara, dan juga bapak-bapak yang lain semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Dai, ini memang nanti harapan ke depan kebun ini jadi kebun yang untuk edukasi, destinasi dan edukasi yang lain, karena memang alhamdulillah ini juga sudah banyak kerjasama. Ini dengan sekolah sudah akan dibuat agenda, kemudian juga dengan nanti UAD ke depan kemarin akan dibuatkan apa semacam greenhouse. Itu juga apa baru ditinjau nanti pas bulan 10 puasa nanti. Insya Allah nanti kalau memang sudah berjalan, termasuk kemarin di akhir-akhir menjelang bulan Ramadan di Malaysia itu ternyata juga apa wirausaha sudah atau malah sekolah wirausaha Asia itu sudah meluluskan sekitar 200, dan kemarin di Jalan Sehat sudah mempraktekkan bahasa saya untuk apa memamerkan dan menjual produk syariah dari sini. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak waktu itu Jalan Sehat. Kemudian ini memang kita sementara masih di lingkungan intern kita sendiri. Jadi untuk produk air minum ya produk kita sendiri dari kebun. Kopi ini Masuki ini yang menjalankan adalah manajernya Lajismu BWN. Jadi bukan orang kita, bukan orang asing bagi kita. Barang itu sudah berjalan terus. Maksud sebenarnya kalau Bapak ningali itu dus-dus itu juga makan itu kalau salah bisa buat apa Pak? Dari awet lele. Nah, itu juga produk kita. Nah, anak-anak kalau sahur, anak-anak IMM kalau sahur di sini ya tinggal hidup, masak sama Sarah. Dimasak mangut, dimasak goreng ini. Jadi memang produk-produk kita untuk sementara apa ya, tidak di apa bahasanya belum kita jual belikan karena memang masih dalam rangka pengembangan. Air mineral, air segarnya
Malah tiku ini digawa apa? Masih tiku sama gelas. Backgroundnya tapi ini. Kenapa cabang Pak? Cabang. Cabang. Cabang satu. Ini kan sehat. Pas ini beliau itu kan lambang sehat. Air sehat. Agak sini Pak. Backgroundnya ini ya bagus ini. Bagus ini tetap simbolik. Sebentar. Pak Sigit Pak. Simbolik di mana? Bawah saja semua. Berikan sama diberikan. Saya nggak tahu dari siapa dari Pak Sumi ke Pak Ivan aja. Oh, geser. Kurang pahit kok kurang lebih. Jangan dibanting loh. Kopi kurang lebih ya, jadi gitu kopi. Oke, monggo sampun. Satu, dua. 1,5, 2,5. Tapi karya Pak Jihad Hisam. Jihad Hisam itu salah satu pimpinan ranting Jabrohim alaihissalam. judul yang akan saya bacakan adalah Iktikaf. Raga dan jiwa yang suci, duduk, tunduk, dan mantep. Halus suara, sunyi waktu, jam begitu jelas. Diamlah mulut, mata, telinga, tangan, dan kaki. Dalam beku, bicaralah hati, gelap dan dingin dini hari. Wahai jiwa dan raga yang semedi, dari mana datang dan kemanakah engkau pergi? Di manakah kini? Akankah bekal perjalanan? Seberapa oleh-oleh dibawa? Dalam teknologi dianggap maju dengan adanya piramid, dengan adanya Sphinx, dengan adanya bendungan Aswan dan seterusnya yang memang telah terbangun pada masa itu, ini kemudian tetap saja dikatakan bahwa masyarakat saat itu jahiliyah. Al-Quran datang mengubah mindset tentang makna jahiliyah yang sesungguhnya. Ketika masyarakat direkonstruksi pemikiran, tidak semua bisa menerima. Tokoh-tokoh yang kemudian menganggap Nabi Muhammad SAW datang sebagai pengacau, datang sebagai pendobrak yang merusak tatanan pada saat itu, tentu kita semua tahu dan itu juga diabadikan di dalam kisah-kisah Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW betul-betul berkeyakinan bahwa Al-Quranlah yang akan menuntun mereka semuanya pada satu kondisi masyarakat yang madani, yang tentu kita semua mengerti bahwa
Madinatul Munawwarah, artinya kota yang mendapatkan pencerahan. Ini karena Al-Quran turun dan memberikan banyak aspek kehidupan yang berubah, mulai dari pemahaman manusia tentang teknologi itu sendiri, sekaligus keyakinan umat manusia yang saat itu luar biasa politeisme yang menyebar, banyaknya Tuhan yang diyakini menjadi monoteisme, menjadi Islam yang menganut satu-satunya Tuhan. Juga yang paling penting bahwa mindset manusia tentang pintar dan tidak pintar, jahiliyah atau kebodohan, ini dirubah betul dengan datangnya Al-Quran. Maka sesungguhnya warna kehidupan baru dalam kehidupan di masa Rasulullah SAW tidak cukup untuk kita kenang sebagai sejarah, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan telah sebegitu rupa memaknai Al-Quran ini dalam raya dan cara Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu diantaranya dengan penafsiran yang berbeda dari penafsiran para kiai di saat itu terhadap Quran surat Al-Ma'un. Maka tumbuh dan lahirlah teologi Al-Ma'un, yang sesungguhnya teologi Al-Ma'un itu betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya dan mentransformasi menjadi teologi sosial yang saat ini bisa kita rasakan di kebun dakwah Muhammadiyah ini. Jadi sesungguhnya kalau kita merenungkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di samping kita ini adalah ciptaan Allah. Keyakinan kita terhadap Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang kemudian memelihara, menghidupkan, dan pada saatnya nanti akan memberikan kemanfaatan. Tugas kita adalah mengupayakan sebagai bentuk ikhtiar kemanusiaan, menanam, selebihnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turut andil dan sekaligus menjadi hal yang kita tawakalkan kepadanya. Ini adalah tauhid sosial kalau kemudian kita meminjam teologinya Pak Amin Rais, bahwa dengan kita merawat ciptaan Allah, ada pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan ini. Dengan demikian, ketika kita merawat ciptaannya, Allah akan melihat sebagai sebuah upaya sekaligus sebuah semangat untuk menurunkan asma-asmanya, yaitu sifat-sifat welas dan asih. Bapak Ibu, betapa kita melihat kerusakan alam yang amat sangat luar biasa di negeri ini. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membuka, jadi di dalam setiap 1 jam 60 menit kita akan kehilangan berpuluh hektar hutan yang telah Allah sediakan sesungguhnya untuk kebaikan manusia. Maka hal kecil, hal sederhana dari kebun dakwah ini, kalau kemudian kita renungkan, adalah bagian dan cara kita mengekspresikan ketauhidan kita kepada Allah dalam bentuk tauhid lingkungan. Orang kemudian juga bisa menyebut dengan tauhid sosial, karena sesungguhnya lingkungan kita tidak semata-mata dengan manusia, tidak semata-mata dengan hewan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan menjadi andil dan bagian dari alam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam bahasanya, bahasa Jawanya yang lebih tepat adalah yo bener tur bener. Maka memang bermuhammadiyah itu tidak sembarangan. Ada banyak hal yang harus kita perjuangkan di dalamnya. Beragama itu tidak sekedar benar, tetapi mengesampingkan kebenaran. Tapi juga tidak boleh benar saja tapi lalu mengabaikan. Jadi bahwa agama ini adalah apa yang Allah turunkan melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang termuat di dalam Al-Quran, dan apa yang ada di dalam hadis yang maqbul. Isinya 3. Pertama perintah, kedua larangan, dan dalam bahasanya, bahasa Jawanya yang lebih tepat adalah yo bener tur bener. Maka memang bermuhammadiyah itu tidak sembarangan.
ada banyak hal yang harus kita perjuangkan di dalamnya. Beragama itu tidak sekedar benar, tetapi mengesampingkan kebenaran. Tapi juga tidak boleh benar saja, tapi lalu mengabaikan hal yang benar. Dua-duanya harus kita menjaga lingkungan agar tentu proses kehidupan kita lebih seimbang adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Lebih dalam lagi apabila kemudian kita pikirkan bahwa apa yang kita upayakan, kita di tengah-tengah upaya kita untuk memberikan pendidikan bahwa makhluk Allah yang berupa tumbuhan ini yang begitu sayang dan memberikan kepada kita banyak manfaat.